Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun lagi pandemi, kita tetap semangat belajar daring. Kembali lagi Ibu di sini mengajar PKK, Produk Kreatif Kewirausahaan. Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang produksi massal di bab 1 ya. Selanjutnya perencanaan produksi massal. Perencanaan merupakan suatu hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Perencanaan sebuah produk merupakan sebuah proses menciptakan ide pokok dan menindaklanjuti produk tersebut sampai ke pasaran untuk diperkenalkan ke halayak ya. Perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produksi gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perusahaan, harga, dan promosi. Baik, di sini ada 5 spesifik berhubungan dengan laba dan bisa digunakan untuk kinerja usaha pengembangan produk. 5 spesifik usaha pengembangan produk, salah satunya yaitu yang pertama, kualitas produk. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. Yang kedua yaitu biaya produk, adalah biaya modal yang digunakan untuk produksi setiap unit. Biaya produk menentukan beberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk akan menentukan perusahaan dalam kompetensi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomi dari usaha yang dilakukan dalam pengembangan. Karena waktu demi waktu teknologi akan lebih canggih dan lebih banyak manfaatnya ya. Dan itu sangat penting bagi perusahaan. Dan keempat, biaya pengembangan. Dalam proses produksi, biaya pengembangan produk merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai investasi yang dibutuhkan dalam mencapai profit ya. Karena itu pengembangan itu sangat diperhatikan juga. Dan kelima yaitu kapasitas pengembangan produk. Kapasitas pengembangan produk merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif, ekonomis di masa yang akan datang. Ya. Lalu ada hubungan antara perencanaan dengan kontrol produksi. Permasalahannya di sini ada tiga permasalahan produksi dalam perencanaan produksi. Yang pertama yaitu fasilitas produksi yang diperlukan, cara membagi alat produksi agar dapat digunakan, cara agar alat-alat produksi tersebut dapat digunakan untuk membuat produk yang diinginkan dan dalam jumlah yang diinginkan. Nah, perencanaan produk secara umum berkaitan dengan beberapa berkaitan. Di sini ada 2 aspek, yaitu aspek yang pertama penjadwalan dan perancangan tugas. Yang keduanya serta tata letak sumber serta tata letak atau hubungan antar sumber daya ya. Nah, perencanaan produksi bersifat dinamis, artinya perencanaan produk selalu berubah
ubah sesuai dengan adanya perubahan rencana yang mungkin terjadi, dan itu pasti selalu berubah-ubah. Di sini ada bagan yang menunjukkan hubungan antara pemasaran produksi dengan kontrol produksi. Yang pertama pengendalian, lalu perancangan. Setelah perancangan telah selesai, apa yang akan dibuat, apa yang kita dipasarkan ya. Lalu pembuatan pengorganisasian atau organisasi dalam sebuah perusahaan agar terbentuknya atau tercapainya yang akan kita produksi. Setelah pembuatan organisasi, kepemimpinan atau leading ya, karena harus sebuah perusahaan harus ada ya pemimpinnya. Dan setelah semuanya pengelompokan untuk produksi dan menindaklanjuti produk ya. Baik, fase perencanaan dalam perencanaan produk. Fase dalam perencanaan produk merupakan suatu kegiatan dalam proses perancangan. Fase-fase dalam proses perancangan produk berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Fase dalam perancangan produk mengidentifikasi peluang, mengevaluasi dan memprioritaskan proyek, mengalokasikan sumber daya, perencanaan waktu, merefleksi hasil dengan proses ya. Keuntungan dan kerugian produk massal. Di sini keuntungan kegiatan produksi massal terbagi menjadi 4, yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi sedikitnya. Yang kedua, sedikitnya biaya tenaga kerja. 3, tingkat produksi cepat. 4, sedikitnya pengeluaran per unit. Lalu kekurangan atau kerugian produksi massal. Yang pertama, sumber daya yang terbuang. Yang kedua, tidak ada jaminan. Yang ketiga, lebih banyak biaya untuk bahan. Keempat, kurang beragamnya produk. Mungkin sekian yang Ibu dapat sampaikan materi kali ini tentang produksi massal dalam perancangan produksi massal. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Materi ini silahkan dicatat di buku PKK dari awal sampai akhir. Tidak boleh dirangkum ya, semuanya harus dicatat. Dan jangan lupa kalian absen di classroom. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.